Nah, menurut saya ini sangat mengejutkan sekali ya, reaksi dari Menteri Fadlizon, Menteri Budaya ya. Nah, ini sangat lucu. Katanya sih bebas ekspresi, tetapi ada batasan-batasannya. Ini sangat lucu sekali. Kalau ada batasan-batasannya, berarti tidak bebas berekspresi dong. Nah, kalau kita lihat dari lagu Sukatani, menurut saya juga ada benarnya. Menurut saya lagu Sukatani itu mengkritik oknum. Tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan siapa-siapa, tetapi oknum. Ya memang kenyataannya seperti itu kalau kita lihat yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, tetapi ini sangat ironis sekali ya. Saya jadi ingat pada saat lalu Fadlizon itu mengkritik setidaknya pemerintahan Pak Jokowi dengan lagu Sontoloyo. Puisinya juga Sontoloyo. Menurut saya Sukatani masih lebih semut ya. Cuma bayar. Bukan Sontoloyo loh. Tidak mengolok-ngolok Sontoloyo dan lain sebagainya. Melainkan bayar. Nah, apakah lagu Sukatani itu memang ada benarnya? Tergantung masyarakat yang menilai apakah benar. Ya kalau kita lihat di media sosial kan sangat ramai sekali ya. Kena tilang, bayar, polisi dan lain sebagainya. Nah, apakah Anda sependapat dengan pernyataan Fadlizon? Ada batasannya, berarti tidak bebas kalau ada batasannya ya. Ya menurut saya daripada demo-demo, menurut saya ya lagu Sukatani ini menurut saya kebebasan berekspresi, diungkapkan dengan lirik lagu, diungkapkan dengan puisi. Menurut saya itu lebih bagus daripada turun ke jalan. Kalau membuat lagu saja tidak boleh dan dikira melanggar kebebasan berekspresi, ya akhirnya turun ke jalan. Ya seperti halnya masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini turun ke jalan. Menurut saya juga pemerintahan saat ini anti kritik. Kalau misalkan kritikan masyarakat atau mahasiswa diterima, pasti juga tidak akan ada demo seperti ini. Ya konon katanya sih pemerintahan Pak Prabowo tidak anti kritik. Seharusnya kritikan itu didengar dan dilaksanakan. Kalau sudah kritikan didengar dan dilaksanakan, menurut saya tidak akan ada aksi demo seperti ini. Bayangkan bikin lagu, bayar-bayar, penciptanya meminta maaf. Ya akhirnya ada demo lah. Bahkan pada saat lalu juga menjadi trending topik dan yang berdemo mahasiswa bahkan menyanyikan lagu Sukatani. Akhirnya malah viral juga. Nah, kalau misalkan pemerintah mendengar kritik dan dilaksanakan, menurut saya tidak akan ada demo pada saat lalu lah Indonesia gelap dan lain sebagainya. Bayangkan ya, dikala efisiensi anggaran di bawah efisiensi, tetapi yang di atas malah ya Anda tahu sendirilah, mulai retret menghabiskan dana yang cukup besar. Pada saat lalu juga terlihat mengangkat staf khusus dan lain sebagainya. Bahkan kementerian dan lembaga di era Pak Prabowo menurut saya sangat wow sekali. Tetapi ketika ada kritikan malah bilang dasmu dan lain sebagainya. Nah akhirnya juga mahasiswa turun ke jalan dan lain sebagainya. Jadi memang harus mendengarkan kritik. Dan menurut saya tidak hanya mendengarkan kritik saja, melainkan juga dilaksanakan kritikan tersebut. Ya harus didengar. Berarti kan pemerintah saat ini kalau mendengarkan saja tetapi tidak melaksanakan, menurut saya juga anti kritik. Nah ini bahkan dikomentari oleh Bos Purwa, Fadlizon versi penguasa versus Fadlizon versi oposisi. Nah, saya nggak bisa bayangkan ya kalau misalkan Green Day di Indonesia menciptakan lagu Indonesian Idiot, itu seperti apa kira-kira ya. Bahkan wow sekali ini menurut saya. Lagu yang diciptakan oleh Sukatani menurut saya juga ya ada benarnya lah, mengkritik oknum. Banyak polisi-polisi yang sangat baik hati, banyak, tetapi ini yang dikritik oknum. Nah ini bahkan dikomentari oleh Anti Dungu, Jongornya Waudhai. Jabatan dan kewenangan itu mungkin kayak obat pemenang ya, suka bikin mudah lupa dan majer hihihi. Normalisasi pejabat ya dalam perkumpulan dan mewakili hal yang sama. Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap statistik, intelijen, editor, panggung, media dan lain-lain. Inilah nilai pejabat Konoha, ngentut sama omong sama. Ya ampun kok tinggal tulang. Kurus ya. Gue suka Fadlizon versi gendut yang dulu belum memblokir gue. Dulu sering-sering saya puji-puji dia. Pas udah mulai ngasih kritik ngeblokir. Ketahuan kalau dia cuma terima pujian, gak terima kritikan. Mau jadi penguasa maupun oposisi tetap saja song, gak ada obat. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat bos sekali. Kalau kita lihat dari MKRI ya, bahkan pemimpin harus legawa dikritik.
Iya, dikritik apapun seharusnya legawa dan diterima. Syukur-syukur diterima. Kadang-kadang juga malah yang mengkritik disuruh minta maaf. Ini yang cukup bau sekali. Jadi jelas ya, kalau ingin menjadi pejabat publik seharusnya juga harus tahu konsekuensinya ya. Konsekuensinya ya dikritik. Ya menurut saya itu adalah 1+1 sama dengan 2 lah menurut saya. Kalau mau jadi pejabat harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik ya jangan menjadi pejabat, kurang lebih seperti itu. Nah bahkan yang cukup unik, nah dari sini masa sih kayak kebijakan seperti ini subsidi mau dihapus nggak mau dikritik. Ini juga sangat lucu sekali. Ini juga harus dikritik. Luhut usul ke Prabowo agar BBM bersubsidi dihapus pada 2027. Kenapa harus saat ini ngomong seperti ini dikala masyarakat saat ini tengah dihadapi dengan PHK massal dan lain sebagainya? Seharusnya Pak Luhut itu datang ke situ, datang ke perusahaan-perusahaan yang akan mem-PHK. Bagaimana caranya, membuat apa gitu ya supaya masyarakat tidak terimbas PHK. Bukan malah ngomong terkait BBM bersubsidi dihapus pada tahun 2027 dan lain sebagainya. Ini sangat bau sekali lah. Pada waktu lalu Menteri Budi Ari bahkan ke Pak Jokowi, dari berita tersebut memang mengatakan demikian, akan ngomongin soal partai super TBK dan lain sebagainya. Padahal banyak permasalahan loh di Indonesia seperti PHK dan lain sebagainya. Seharusnya kan turun ke situ lah, belanja masalah di situ, bukan malah membuat permasalahan baru. Apalagi juga masih 2027. Diomonginnya itu ya ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden 1 tahun atau 2 tahun lah ngomongin terkait BBM subsidi dihapus. Ini sangat bau sekali. Nah dari sini bahkan dikomentari oleh Agam 2025 April Luhut, woi ini negara kayak negara nggak punya sumber daya alam sih. Rakyat betul-betul harus mandiri, pajak dibikin tinggi, terasa numpang di negara sendiri. Oligarki BBM mau cuan besar, setuju, dan anggarannya untuk pendidikan gratis se-Indonesia. Ya kalau misalkan BBM bersubsidi dihapus tetapi untuk mensejahterakan masyarakat dan benar-benar berdampak untuk jangka panjang loh, berdampak jangka panjang seperti menggratiskan pendidikan atau bahkan satu keluarga miskin, satu sarjana, menurut saya itu akan berdampak jangka panjang. Jangan kebijakannya itu berdampak jangka pendek. Udah mengeluarkan uang triliunan tapi kebijakan tersebut berdampak jangka pendek. Menurut saya janganlah. Seharusnya memikirkan yang panjang lah, tahun 2045. Tetapi kebijakan-kebijakan saat ini ya Anda tahu sendiri lah, menurut saya kebijakan jangka pendek seperti makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis baiklah, sangat bagus sekali kalau memang dananya ada, sangat bagus sekali. Ini dari Sasa, iya bagus. Wah, biar semua sadar, terus nggak lanjut part 2. Bangsa ini ya komentarnya sangat banyak sekali lah. BBM naik pada pindah ke kendaraan listrik, demand listrik naik, yang punya pembangkit cuan, 2 supplier bahan bakar ya sepertilah. Ayo opung Luhut, lupa minum obat ya, jangan abai akan kesehatan masing-masing kita. Perkutut memang sudah tak mampu lagi bekerja, ya seperti itulah. Ini dari cabur, bakal ada yang jadi pahlawan lagi nih. Kebijakan ngaco diprotes warga, ngebentak nyuruh dibatalin, kebijakan ngaco, ya seperti itu. Apa memang demikian ya? Tes ombak terus, kebijakan kok tes ombak ya, kalau ada respon negatif dari masyarakat dibatalkan, dan ya Anda tahu sendirilah. Ya selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.